Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi kita di obrolan rakyat, dan malam hari ini obrolan rakyat kita sangat spesial karena kita kehadiran tamu kita yang sangat luar biasa, sosok yang menginspirasi di sahabat muda Bengkulu, dan beliau membangun karir dari nol sampai kemudian bisa meraih kesuksesannya. Kita sapa dulu Bung Undang Sumbaga Eskom. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, Ya, saya merasa ya. terhormat Bung bersedia untuk kemudian berdialog di channel YouTube Melian Siap. Sorry. Biasanya channel saya itu dengan masyarakat yang kemudian ini berbagai hal. Jadi dengan ada hadirnya Bang Undang Sumbaga, ini memberikan warna tersendiri dengan obrolan rakyat. Jadi saya menyampaikan terima kasih atas kehormatannya mau berbagi waktu dengan kita. Siap. Nah, sahabat sekalian, Bung Undang Sumbaga ini beliau adalah CEO dari Sentral Elektro Bengkulu, sebuah distributor ataupun perusahaan dealer Daikin, sebuah perusahaan distributor AC terbesar di Sumbaksel dan mempunyai cabang di Jambi, Palembang, Lampung dan Bengkulu. Pusatnya di Bengkulu. Beliau ownernya. Jadi sungguh luar biasa. Dan menariknya beliau ini seorang CEO dan tertarik untuk kemudian memimpin HIPMI Bengkulu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bengkulu, yang akan musda pada tanggal 8 April 2021. Ya, betul. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau nanti terpilih sebagai ketua HIPMI Bengkulu dan bisa bersinergi untuk membangun Provinsi Bengkulu. Siap, amin. Nah, sahabat sekalian, kita ingin mengulik lebih dekat dengan beliau. Sebetulnya Bung Undang ini aslinya mana ini? Ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Undang Sumbaga. Siap. Saya aslinya itu sama sih mungkin dengan Bang Melian nih. Kita sama-sama orang kampung sebetulnya. Jember Selatan. Iya, Selatan. Jadi saya dibesarkan itu di Desa Sukarami, Bengkulu Selatan, Kedurang ya, Kecamatan Kedurang. Ya, jadi saya menghabiskan masa kecil itu sampai SMP itu di Kedurang. Di Kedurang. Ya, sampai akhirnya saya STM karena dulu cita-cita ayah saya dulu kalau nanti tamat STM itu bisa dapat skill katanya. Kita sudah ada keahlian ya, Pak. Iya, kita udah disetting biar bisa dapat skill. Karena memang di kampung, namanya di kampung zaman-zaman 2004 dulu kan, 2003 itu memang ekonomi boleh dibilang juga masih kurang mapan juga. Sehingga kita skill itu memang harus dibutuhkan yang bisa next ini bisa kuliah sendiri. Ya. Jadi STM kita mulai merantau ke Lampung. Ya. SD-nya, SMP, SMA di Kedurang. STM udah di Lampung. Oh ya, STM-nya sudah di Lampung ya. Iya, betul, sudah di Lampung. Jadi ketika sudah STM kita mulai ke Lampung. Jadi merantau lah kita dari pelosok Kedurang, kita ke Lampung. Ke Lampung. Termasuk S1-nya di Lampung juga. Di Lampung juga ya. Nah, S1 ini kita harus kuliah sendiri. Bayar sendiri. Jadi betul-betul fight di rantau itu ya. Ya, jadi saya dulu selesai tamat STM itu kita break dulu 1 tahun. Jadi tidak langsung kuliah. Karena itu tuntutan ekonomi bahwa kita harus kumpulkan uang pendaftaran sendiri, untuk kita kuliah. Karena ayah saya dan ibu kan kebetulan petani. Jadi tidak begitu kuat untuk menyokong kita kuliah di Bandar Lampung. Jadi betul-betul kuliah itu memang biaya 1 tahun saya kumpulkan dana. Ya. Waktu itu kurang lebih pendaftarannya mungkin 3 juta sampai 4 juta. Di swasta juga karena saya kuliahnya ekstensi. Jadi mulai tahun 2008 saya kuliah malam kita. Pagi kita kerja di dealer motor waktu itu. Kita lulusan STM kan jadi teknis, jadi mekanik. Jadi betul-betul memulai usaha dari nol. Mekanik, saya mekanik dulu, kerja 7 tahun dulu, Bang. 7 tahun ya. Kerja 7 tahun, itu pun sambil kuliah. Jadi dari jam 9 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam pulang ya. Dari jam 8 sampai jam 4 kita di kantor. Dari jam 5 sampai jam 9 malam kita kuliah. 4 tahun saya jalani seperti itu. Aktivitas seperti itu. Jadi sosok pekerja keras ya. Kita harus kerja keras. Berarti Bang Undang ini adalah orang Jember Selatan, orang Kedurang, yang kemudian sekarang Sentral
elektro ini kan sudah sangat booming sekali di Bengkulu. Nah, termasuk saya, sahabat sekalian, sahabat muda sekalian, memesan AC Daikin itu lewat Bung Undang ini. Saya kontak beliau, saya cari di Facebook karena saya berkawan Facebook dengan beliau. Saya cari kontak HP, kemudian saya dapat, saya kontak beliau, memesan AC, lalu dikirimlah. Betul. Langsung belum lama itu langsung timnya langsung ke rumah, langsung memasang AC itu. Langsung. Itu luar biasa kan, Sentra Elektro menjadi referensi. Dan belum lama ini tahun 2020 Sentra Elektro meraih excellent performance di tahun 2020 dan 2019 juga mendapat itu kan. Jadi 2 tahun berturut-turut. Nah, seperti apa sebetulnya perjalanan Sentra Elektro dari nol, dari kecil lalu kemudian menjadi terbaik? Mungkin bisa diceritakan untuk sharing dengan kawan-kawan. Boleh. Jadi memang dulu saya sempat 7 tahun kerja. Dari bekerja itu saya mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi seorang pemimpin perusahaan. Kita mengendalikan promosi perusahaan, terus juga kita mengangkat istilahnya perusahaan yang tadinya rintisan bisa menjadi perusahaan yang besar. Nah, setelah saya berkarir kurang lebih 7 tahun di dealer motor itu, saya berpikir saya harus membangun bisnis. Dari sekarang harus ada bisnis yang saya rintis. Ketika ini tidak ada yang saya rintis, maka apa harapan kita untuk ke depan? Betul. Nah, sehingga memang awalnya saya sudah mulai tertarik nih dunia wira swasta ini, karena memang bisnis ini kalau kita mau jadi orang yang sukses itu saya lihat di TV, di koran harus jadi pengusaha, harus jadi pebisnis. Iya. Tidak ada pilihan lain. Tahun berapa itu Sentra Elektro? Jadi saya dirikan itu pada tahun 2015. 2015. Awal 2015 saya dirikan. Semenjak kelahiran anak saya, itu saya mulai rintis pelan-pelan. Saya rintis dari nol. Kebetulan waktu itu sisa gaji sebulan terakhir itu saya manfaatkan untuk beli alat-alat. Ya, saya rintis. Memang betul-betul ya kita cari customer baru. Di Bengkulu saya juga baru, karena saya tugasnya terakhir itu base saya itu di Palembang. Di Palembang ya, perjalanan. Jadi terakhir saya finish kerja itu di Palembang. Akhirnya karena isi saya juga orang selatan, jadi saya pikirkan kita harus pulang ke Bengkulu. Karena kakak-kakak saya juga merantau semua. Iya, hilang, kita bukan orang Bengkulu lagi nanti saya bilang. Padahal sudah berkarir di luar di daerah, Palembang ya, di Palembang. Tapi kok kepikiran ya balik ke Bengkulu ya? Kepikir karena dulu orang tua saya pesan dari 5 bersaudara ini kalian harus ada 1 yang pulang ke Bengkulu. Pulang ke Bengkulu ya. Jangan dirantau semua. Kemudian ibu saya tinggal sendiri sekarang kan, bapak sudah meninggal. Jadi beliau sampaikan harus 1 yang pulang. Itu yang menjadi terbesit saya harus buka usaha di Bengkulu. Saya harus rintis usaha di Bengkulu. Akhirnya mulai saya rintis 2015 itu saya berdua dengan ponakan saya dari rumah. Dari rumah. Kebetulan mertua saya ada rumah di Bengkulu. Jadi kita rintis dari rumah. Saya mulai iklan ke koran. Karena dulu kita manajer dulu kan. Jadi kita paham teknik-teknik promosi itu seperti apa. Akhirnya kita mulai promosi di koran. Dan promosi itu paling penting ya. Paling sangat penting. Sebuah perusahaan itu yang paling harus penting itu adalah marketing dan promosi. Dan waktu itu memang koran masih sangat menjadi referensi masih utama. Lumayan besar waktu itu. Dan sekarang pun Bang Undang Sumbaga terus menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan media kan. Termasuk koran juga saya lihat ya. Iya. Karena kenapa? Promosi itu kalau kita punya produk yang bagus tapi orang tidak tahu. Orang tidak tahu berapa harganya, kelebihannya apa. Itu sama saja bohong. Perusahaan itu tidak akan bisa menjual produknya. Nah, sehingga dengan ilmu yang saya dapatkan, marketing ya. Jadi mulai kita promosi di koran, awal iklan baris, terus iklan kolom, terus juga mulai kita sekali-sekali kenal sama orang RBTV ya, dengan Bang Pihan, Pak Santo, gitu kan. Mereka sangat berjasa juga. Sangat support ya terhadap media. Usaha-usaha pemula ini, mereka sangat support UMKM. Karena dengan media kita harus menjalin hubungan yang baik. Betul. Nah, hingga akhirnya Facebook juga udah mulai ramai waktu itu. Jadi setelah itu mulai ramai, akhirnya kita dari tadi 2 orang karyawan, kita mulai
tambah 3 orang, 4 orang. Dan yang tadinya kita hanya servis AC keliling pakai motor. AC keliling ya. Iya, pakai motor. Kita bisa akhirnya punya mobil, punya karyawan. Mungkin beberapa rumah pejabat di Bengkulu itu sering saya datangi dulu, saya nyuci AC-nya. Iya, tapi mungkin mereka lupa kan, gitu kan. Sekarang sudah banyak karyawannya kan. Iya, yang diutus kalau orang besar langsung karyawan. Sekarang memang banyak karyawan, kita nggak begitu. Dan betul tadi promosi, dan saya salah satu korban promosinya Bang Undang. Iya. Korban Facebooknya. Sehingga saya mencari untuk beli AC itu langsung cari di Facebooknya, karena pernah lihat Bung Undang memposting itu. Ya, itulah memang saat ini saya bilang tidak bisa kita hanya berpatokan dengan promosi lewat media lama ya, media-media cetak dan juga media-media promo. Kalau dulu kan banyak tuh di tiang listrik misalnya, tempel ada servis AC lah, kompor WC gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah mulai hilang tuh. Udah mulai hilang. Iya, kalau dulu batang pohon dipaku apa gitu kan. Walaupun masih ada sebagian. Iya, masih ada, tapi promosi seperti itu tidak efektif lagi. Tidak efektif lagi. Sehingga saya mulai 2015 itu, 2016, kita udah promosi itu udah menggunakan Facebook, Instagram, website. Itu yang paling menjadi tulang punggung kita. Sekarang kunjungan orang ke kantor itu sudah sangat minim. Ya. Ya, orang by phone ya. Bayar di lokasi COD. Karena Sentral Elektro cepat, responnya sangat cepat. Ya, itu yang memang saya lakukan. Kita membesarkan Sentral Elektro ini dengan kita melakukan promosi secara masif dan besar-besaran. Dan itulah juga akhirnya meraih penghargaan excellent performance. Ya, itu kan? Yang memang menjadi tanda tanya orang Daikin juga. Dia bilang Bengkulu itu kecil ya. Kalau kita keluar Bengkulu itu di mananya Kalimantan. Iya, betul. Dan jumlah penduduk kita itu jauh dibandingkan provinsi lain. Betul, kita kan paling 2 juta sekarang kan. Kok bisa ya? Iya, kok bisa gitu. Market share Daikin ini lebih banyak di Bengkulu. Saya bilang kuncinya adalah media, saya bilang. Media ya. Iya, media promosi, saya bilang kan. Orang kalau tidak dikasih tahu AC Daikin itu bagus, ya orang mungkin hanya sekedar tahu oh ada Daikin, tapi nggak tahu kelebihannya apa. Hemat listrik, terus juga dinginnya juga cepat. Termasuk terbagi 2 ternyata kan. Iya, betul. Jadi ini akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk mempromosikan produk tadi. Makanya kadang salah orang berpersepsi itu kalau kita promosi itu saya pernah uang sekian banyak tapi nggak efektif gitu kan. Salah persepsi itu ya. Salah seperti itu. Karena media itu memang dia membangun branding. Tapi setelah branding itu terbangun, orang akan mulai ingat. Kalau cari Daikin ke Sentral Elektro. Memang tidak kita promosi hari ini, besok langsung beli orang banyak, tidak. Tapi kita kan promosinya untuk jangka panjang dan konsisten. Seperti itu. Makanya saya punya tim itu, nih Bang Melian. Kita ada tim namanya tim promosi online. Tim promosi online ya. Ada juga ya. Sekarang kan kita punya 4 cabang. Bengkulu, Palembang, Jambi, Lampung. Betul. Sebentar lagi kita mau buka Jakarta kan. Jakarta mau buka juga. Iya, kita mau buka. Sekarang promosi itu kita tidak perlu harus ada di Palembang. Ya, bisa cukup dari Bengkulu. Bisa Facebook Ads. Iya. Tertarget di Palembang. Betul. Iya, itu yang kami lakukan sekarang. Ya. Dan itu kan berbayar. Ya. Sangat efektif itu yang berbayar, baik Instagram maupun Facebook. Karena dia tertarget. Umur berapa yang mau kita set misalnya? Umur dari 30 sampai 45 tahun. Pekerjaannya apa? Terus juga studinya apa? Misalnya apa S1, minatnya juga ada, sampai ke hobinya ada di situ. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Nah, yang menarik ini Bung Undang adalah kota-kota besar justru cabang. Artinya Bengkulu punya sebuah kebanggaan kan. Jadi Bengkulu punya cabang Jakarta. Betul. Biasanya kan Jakarta cabang Bengkulu. Ini luar biasa sekali. Terus berkait dengan elektro tadi? Ya, jadi memang itu yang harus menjadi konsen kita untuk menjadi sebuah produk itu istilahnya tuh dikenal orang itu lebih cepat. Lebih cepat. Anggaplah misalnya kita sebuah produk roti. Produk roti ini enak sekali, terus juga rotinya bagus kemasannya, terus desainnya. Tapi kalau promosinya tidak bagus, maka orang tidak tahu. Nah, itulah kunci keberhasilan dari Sentral Elektro itu adalah promosi yang memang masif dan konsisten. Dan termasuk menjaga hubungan dengan semua pihak. Ya? Semua pihak. Termasuk dengan kawan-kawan media juga masih dijaga hubungan itu. Ya. Dan pelayanan juga prima. Pelayanan prima. Memang sekarang ini
Ya kalau dalam bisnis saya, dalam bisnis pendingin ruangan ini, memang tidak seketat kompetisi bisnis lain. Tapi pasti namanya bisnis kan persaingan pasti ada. Nah inilah yang saya lakukan di Sentra Elektro, membuat Sentra Elektro ini beda dengan orang lain lakukan. Nah sarannya memang saya buat kalau tim kita pakai seragam. Ya ada seragamnya. Ya, terus juga tidak boleh pakai celana pendek. Terus juga nggak boleh pakai sendal bekerjanya. Terus juga rambutnya harus rapi. Bahkan mobilnya pun kita branding. Di brand. Ya. Sehingga pas lewat itu orang Central Elektro dilihat kan, promosi berjalan. Betul, promosi berjalan. Ini luar biasa ya. Makanya Bang Santo itu membuat judul di YouTube BE itu kan promosi kunci. Ya, betul. Fokus dan promosi itu kunci ya, susah Central Elektro kan. Ya, betul. Baik. Nah, Bang Undang Sumbaga. Jadi kita sudah bicara tadi asal kemudian juga membangun Central Elektro dari mana dari nol sampai kemudian berhasil seperti sekarang ini, dan ini lagi heboh-heboh. Jadi Bung Undang Sumbaga ini lagi jadi perbincangan hangat di Bengkulu, terutama kaula muda di dunia usaha, karena lagi jadi perbincangan menjadi calon ketua calon ketua HIPMI Provinsi Bengkulu. Kita ingat bahwa HIPMI ini menjadi rebutan sebetulnya kan, menjadi kompetisi yang sangat ketat, dan sekarang saya lihat perkembangan HIPMI ini meriah, pendaftarannya meriah, pakai luar biasa. Nah kenapa nih sampai tertarik, sudah mapan pengusaha mau kemudian tertarik untuk kemudian memimpin HIPMI Bengkulu? Ya, jadi memang HIPMI ini salah satu organisasi yang saya sudah lama ikuti. Jadi di HIPMI ini memang wadah kita untuk belajar. Saya juga banyak belajar di HIPMI bagaimana caranya membesarkan perusahaan, memperluas jaringan, terus juga mengembangkan networking yang lebih luas seluruh Indonesia. Jaringannya. Ya, jaringannya. Dan memang ada beberapa proyek yang saya dapatkan itu dari teman-teman HIPMI. Dari HIPMI. Iya, dari Palembang, dari Jakarta. Nah, ini yang membuat memang wadah ini perlu kita manfaatkan lebih besar lagi di Bengkulu untuk kemaslahatan teman-teman kita yang memang pengusaha muda ini. Kalau dulu kan image-nya HIPMI ini ya kalau di Jakarta itu ya untuk tempat wadahnya anak-anak pengusaha, anak-anak pejabat gitu kan, yang punya usaha, yang merintis usaha gitu kan. Tapi sekarang tidak lagi. HIPMI ini akan lebih banyak itu mengkader anggota-anggota baru yang ingin naik kelas. Artinya Bung Undang ingin kemudian juga menyentrumkan nilai-nilai inspirasi itu agar muncul pengusaha-pengusaha baru. Pengusaha baru. Target saya ke depan, memang pada saat pencalonan ini saya sudah canangkan kita akan cetak 5.000 pengusaha baru dalam tahun 2021 ini. Nah, mengapa kita perlu mencetak pengusaha baru ini sebanyak-banyaknya? Ya tentu kita untuk menyerap pengangguran. Agar kemudian agar pengangguran tidak terjadi, mengurangi angka pengangguran. Iya, karena kalau kita tidak menumbuhkan minat berwira swasta, otomatis yang dari luar yang akan masuk. Betul. Seperti saya di Bengkulu, saya masuk ke Palembang. Tentu ini akan menjadi istilahnya itu persaingan juga di Palembang. Sama seperti kita, ketika bisnis AC saya tidak mapan di Bengkulu, orang akan melihat, wah belum ada nih pemain besarnya di Bengkulu. Iya, udah kita masuk aja nih, masuk. Nah, sekarang alhamdulillah masih bisa kita tahan posisinya. Mungkin karena melihat, wah Sentra Elektro sudah terlampau besar di Bengkulu nih. Ini akan menjadi kesulitan kita menembus pasarnya. Nah, kalau memang nanti kita ciptakan ini banyak pemain-pemain baru, pengusaha-pengusaha baru di Bengkulu. Artinya tidak akan berkutat ke pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, artinya ingin menciptakan. Kita ingin menciptakan pengusaha baru. Kalau boleh dibilang, kalau politik, kesebelasan politik di Bengkulu ini kan sudah mulai berganti. Yang tadinya ada tokoh-tokoh lama, sekarang udah muncul tokoh-tokoh baru. Nah, begitupun dengan bisnis, kita ingin kesebelasan bisnis kita ini juga berganti nih. Kalaupun tidak berganti, ya minimal pemainnya bertambah lah. Gitu. Yang tadinya itu saja, ini kita mulai angkat nih konglomerat baru di Bengkulu. Itu tujuan kita, bagaimana caranya agar HIPMI ke depan ini menjadi motor penggerak. Dan termasuk saya lihat dengan kawan-kawan UMKM juga Bung Undang juga sangat dekat. Iya, betul. Kita dengan Roma UMKM ya. Iya, UMKM kita betul memang termasuk menjadi target nanti kalau misalkan diamanahkan terpilih nanti. Betul ya. Kita ingin menaik kelaskan UMKM ini. Yang tadinya misalnya omsetnya itu hanya 20 juta sebulan. Kita ingin misalnya naik ke 50 juta sebulan.
kita ingin naik menjadi 30 juta. Nah, ini yang ingin PR kita itu dibangun itu biar lebih banyak lagi pengusaha UMKM kita ini bisa naik kelas gitu. Sesuai dengan kawan-kawan UMKM kan selalu menggaungkan UMKM Bengkulu naik kelas. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Nah, saat ini kan banyak serbuan UMKM dari luar nih, banyak masuk ke Bengkulu. Baik itu melalui online maupun mereka langsung kerjasama produk ke Bengkulu. Nah, ini yang memang menjadi PR kita. Bagaimana caranya agar kita di daerah ini bisa mempertahankan menjadi pemain di negeri sendiri. Nggak hanya menjadi penonton. Nggak hanya jadi penonton. Kalau jalan tol jadi nanti kita nggak siap, kita cuma jadi penonton. Jadi penonton. Orang dari luar yang masuk posisinya. Berasnya dari luar, ikannya dari luar, semuanya banyak dari luar. Kita hanya jadi penonton saja. Nah, ini yang ingin kita ciptakan. Bangun di HIPMI. Kalau ada pengusaha ikan itu memang orang Bengkulu, dan kalau bisa anak mudanya yang merintis. Termasuk kopi kan? Kopi juga. Kalau bisa kita ekspor, kita nggak perlu lagi ke Lampung. Ini bisa langsung ekspor lewat Pulau Baik. Bagaimana nanti kita bisa kerjasama sinergi dengan Pelindo misalnya. Ini yang istilahnya rencana-rencana besar ini yang ingin kita mulai bangun komunikasi yang bagus. Ya. Apalagi kopi Bengkulu terbaik juga. Terbaik kopi Bengkulu. Kemarin kan menang di Prancis kopi Bengkulu. Ya. Nah, ini yang di Kepayang yang Kepayang betul, yang bermani. Tapi kita nggak bisa istilahnya memanfaatkan bagaimana peluang ini bisa kita angkat. Nah, seperti itu. Nah, makanya HIPMI ini ke depan ingin kita tumbuhkan bagaimana caranya agar ini bisa peluang-peluang ini kita bisa maksimalkan ya. Dan tentu membagi waktu antara bisnis dan juga organisasi. Betul. Sudah dipetakan seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kalau bisnis saya sendiri sekarang sudah mulai autopilot kan. Artinya bisa ditinggalkan ownernya jalan-jalan ya. Dan sudah banyak menyerap karyawan, menyerap tenaga kerja. Saat ini karyawan kita total untuk seluruh cabang itu 75 orang. 75 orang. Ya. Dan ini memang terus ada alumni yang selesai dia buka usaha sendiri, Dan itulah kepuasan tersendiri. Ya, itulah kan? Juga ini kita membagikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman keluarga. Artinya kaderisasi Sentral Elektro itu sudah melahirkan usahawan baru, pengusaha baru, dan itu pun akan diterapkan juga. Betul. Itu yang ingin kita terapkan di HIPMI juga. Jadi ketika yang tadinya misalnya hanya 3 orang 4 orang yang berhasil, nah ini kita ingin lebih banyak lagi angkat biar bisa Bengkulu ini penganggurannya bisa berkurang secara masif. Salah satunya dengan cara UMKM ini yang kita tingkatkan. Dan sejauh ini respon dari kawan-kawan sangat luar biasa saya lihat. Alhamdulillah ya. Kawan-kawan juga. Dan optimis ya, Bung. Optimis lah kita. Mudah-mudahan HIPMI 1 insyaallah Bung undang Sumbaga ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah itu. Baik, yang terakhir mungkin bagi tips sedikit lah. Tips kepada kawan-kawan di sesi akhir ini, bagi tips kawan-kawan untuk kemudian semangat menjadi pengusaha, berusaha sehingga sukses. Saya pikir yang tips yang paling bisa menumbuhkan itu adalah keinginan kita untuk maju dan cita-cita kita yang tinggi. Betul. Ya, cita-cita yang tinggi. Nah, bagaimana agar ini menjadi sebuah motivasi kita untuk maju? Membangun bisnis itu sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah memulai dan menjalankan secara konsisten. Ya, misalnya kita anggaplah yang paling sederhana, kita buka jual minuman misalnya, kuliner misalnya. Kita mulai hari ini, tapi rasanya tetap konsisten. Promosinya kalau di Facebook kita promosi hari ini pagi, siang, malam kita buat promosi, dan itu harus kita laksanakan terus secara konsisten. Layanan kita jaga secara konsisten. Nah, kalau ini sudah terjadi, customer itu akan datang dengan sendirinya. Nah, banyak yang gagal itu, banyak yang tidak konsisten melakukan promosi. Hari ini promosi, besok tidak. Hari ini ada menu ini, besok nggak ada. Nah, ini yang menjadi tantangan. Iya, menjadi tantangan sehingga banyak bisnis itu layu sebelum berkembang. Ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Baik. Nah, sahabat sekalian, sangat mulia sekali ya apa yang disampaikan dari Bung Undang Sumbaga, Eskom. Beliau sosok yang sangat menginspirasi, seorang pengusaha yang
pengusaha muda Bengkulu yang sukses dari nol sampai sekarang menjadi pengusaha muda sukses Bengkulu, dan tentu sekarang beliau ini ingin kemudian berbagi mengemban amanah menjadi HIPMI 1 di Provinsi Bengkulu dengan misi yang sangat mulia yang beliau sampaikan tadi, ingin mencetak pengusaha-pengusaha muda di Provinsi Bengkulu, ingin menelurkan, mengkaderisasi. Saya pikir tidak ada keraguan lagi bagi kawan-kawan di HIPMI untuk kemudian menjatuhkan pilihan untuk memberikan amanah kepada Bang Undang Sumbaga. Amin. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Saya berdoa mudah-mudahan terpilih nanti jadi Ketua HIPMI Provinsi Bengkulu. Amin. Makasih Bang Melian. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya Melian Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.